Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Tentunya harus selalu sehat dan terus semangat. Karena kali ini Mimin akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat kuesioner di Google Formulir dengan mudah. Penasaran? Ikutin terus tutorialnya. Oke, pertama-tama silakan teman-teman buka Google Chrome-nya. Nah, ini tampilan awal Google Chrome dan kita buka yang namanya Google Drive. Di sini ada klik titik-titik, kita pilih yang namanya Drive. Akan membawa ke halaman Drive. Nah, ini tampilan awal dari Google Drive. Kita bikin folder baru agar lebih rapi. Di sini kita contohkan saja kuesioner siswa. Kita buat. Nah, kita masuk ke dalam folder yang telah kita bikin. Kita klik kanan dan kita pilih yang namanya Google Formulir. Nah, inilah tampilan awal dari Google Formulir. Di sini kita akan membuat yang namanya kuesioner. Di sini kita ganti terlebih dahulu judulnya. Contoh kuesioner motivasi belajar online. Nah, setelah itu kita klik yang namanya formulir tanpa judul ini, maka secara otomatis akan terganti judulnya, akan sama dengan yang di atas. Oke, pertama-tama kita bikin dulu pertanyaannya, yang namanya kita tanya terlebih dahulu nama lengkap. Untuk nama lengkap kita silakan pilih yang namanya jawaban singkat. Setelah itu kita klik wajib diisinya, dan kita tambahkan lagi pertanyaannya, pertanyaan dari kuesionernya. Di sini saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan kuesioner yang akan kita kopikan ke dalam Google Formulir tadi. Nah, teman-teman kalaupun ingin menyamakan pertanyaannya, silakan teman-teman kopikan saja pertanyaan ini ada di kolom deskripsi. Di sini saya pertama cari contohkan saja, kita kopikan dulu pertanyaan pertama, apakah kamu melaksanakan pembelajaran dari rumah? Di sini pilihan ganda, kita klik saja. Di sini jawabannya ya, tidak, ataupun kadang-kadang. Oke, setelah itu jangan lupa diklik wajib diisi. Dan setelah itu kita tambahkan lagi pertanyaannya yang selanjutnya. Di sini ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana tingkat motivasi belajar siswa secara online. Oke, kita pertanyakan lagi. Kita klik yang namanya ini skala linier. Nah, di sini akan ada 1 sampai 5. Kita biarkan saja, jangan diganti. Untuk labelnya kita satunya kita klik rendah. Setelah itu untuk yang angka 5-nya kita klik, kita ketikkan yang namanya tinggi. Jangan lupa wajib diisi. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan selanjutnya. Kita kopikan saja. Seberapa sering kamu melaksanakan kegiatan belajar dari rumah dalam 1 minggu? Kita samakan kembali pilihan ganda. Nah, di sini ada jawabannya, kita kopikan kembali. Kita paste di sini. Secara otomatis akan terpisah. Jangan lupa diklik wajib diisi. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kamu melaksanakan pembelajaran dari rumah? Boleh memilih lebih dari 1. Untuk di sini silakan teman-teman pilih yang namanya kotak centang. Nah, setelah itu kita kopikan kembali jawabannya. Kita copy. Setelah itu kita paste kembali. Nah, maka secara otomatis akan terpisah-pisah. Oke. Setelah itu jangan lupa diklik wajib diisi dan kita tambahkan lagi pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir di sini ada. Kita pastekan kembali apa hambatan yang kamu alamin saat proses belajar dari rumah. Boleh memilih lebih dari 1. Di sini sama pun kita klik yang namanya kotak centang. Setelah itu kita kopikan kembali jawabannya. Oke, kita pastekan kembali di sini. Maka secara otomatis akan terpisah-pisah. Dan jangan lupa diklik wajib diisi. Nah, setelah itu kuesioner pun telah kita buat. Untuk mempercantik tampilan, kita klik dulu yang namanya sesuaikan tema. Kita sesuaikan dulu terlebih dahulu temanya, misal kita mau warna hijau. Dan kita pilih headernya. Kita misalnya di sini kita pilih gambar header ini. Kita klik sisipkan. Tunggu sebentar, maka secara otomatis gambar pun akan tampil di kuesioner teman-teman. Nah, setelah itu bagaimana mengirim link untuk ke peserta?
kita klik yang namanya kirim, kita kopikan terlebih dahulu linknya, dan di sini sebelah logo pesan ada yang namanya link. Nah, inilah link yang akan kita bagikan ke para peserta. Kita perpendek terlebih dahulu URL-nya. Nah, setelah itu kita copy linknya, dan link inilah yang akan kita bagikan ke para peserta untuk menjawab kuesioner ini. Contoh saja, kita bikin tab baru, kita pastekan di sini linknya. Kita tunggu sebentar, maka inilah tampilan awal dari kuesioner motivasi belajar online. Nah, di sini para peserta akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner ini. Di sini saya akan mencontohkan saja beberapa jawabannya. Misal di sini saya namakan Andre. Apakah kamu melaksanakan pembelajaran dari rumah? Misal saya jawab iya. Bagaimana tingkat motivasi belajar secara online? 4, saya jawab 4. Terus seberapa sering kamu melaksanakan kegiatan belajar dari rumah dalam satu minggu? Misal 2-4 hari seminggu. Bagaimana kamu melaksanakan pembelajaran dari rumah? Kita pilih dari Google atau YouTube, belajar dari buku-buku non-teks pelajaran, ataupun yang lainnya. Silakan teman-teman memilih sendiri. Dan di sini apa hambatan kamu? Misalkan jaringan internet yang kurang memadai, tidak bisa bertanya kepada guru langsung. Nah, di sini jawaban telah kita jawab. Jangan lupa diklik yang namanya kirim. Nah, di sini pun maka jawaban Anda telah direkam. Kalau telah seperti ini berarti jawaban telah selesai kita jawab. Kuesioner tadi telah selesai. Kalaupun kita ingin menjawab lagi, klik kirim jawaban lain. Nah, di sini nanti bagaimana cara melihat hasil dari rekapan para peserta kuesioner. Di sini ada kita kuesioner lagi, kita close dulu. Nah, di samping pertanyaan ada yang namanya jawaban. Nah, di sinilah rekapan jawaban yang akan kita lihat. Di sini tadi saya telah mencontohkan jawaban dari yang namanya Andre. Di sini dia memilih ya, berarti warna biru. Dan di sini teman-teman akan melihat beberapa diagram dari jawaban-jawaban dari peserta. Nah, inilah jawaban-jawaban dari peserta. Kalaupun kita ingin mendownload diagram-diagram ini, jawaban-jawaban dari para peserta, maka kita klik saja yang namanya download. Klik titik-titik 3, maka kita klik download jawaban. Maka secara otomatis jawaban akan terdownload. Ataupun kita bisa melihat dalam bentuk spreadsheet. Kita klik spreadsheet, kita klik buat spreadsheet baru. Nah, maka akan membawa ke halaman spreadsheet. Nah, di sini tadi contohnya, di sini ada tanggal, dia mengisi, terus ada namanya, terus ada jawaban-jawabannya. Nah, di sini kita akan melihat rekapan dari semua jawaban-jawaban para peserta. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan tutorial kali ini. Apabila ingin bertanya ataupun kurang jelas, silakan teman-teman komen saja di kolom komentar link video ini. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.